Tugas ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Oleh kelompok 3 yang terdiri dari Teguh Budianto SPD dari Kecamatan Kemeranjen, Rahmawati Utami SPD dari Kecamatan Patik Raja, Kartika Sari SPD dari Kecamatan Somagede, dan Faridatun Nida SPDI dari Kecamatan Kemeranjen. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. 7 sumber daya, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Yang pertama, modal manusia. Di sini terdiri ada guru yang berkualifikasi S1 sesuai mapelnya, guru yang menguasai IT, guru yang tersertifikasi, CGP dan guru penggerak yang sudah lulus tentunya, ASN dan honorer, tendik, kepala sekolah yang berkompeten, pengawas sekolah, masyarakat, dan peserta didik. Strategi pemanfaatannya, yang pertama memaksimalkan tugas sesuai dengan tupoksinya, menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan pelatihan dengan berkolaborasi pada setiap unsur, melaksanakan distribusi guru kepala sekolah ke sekolah berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhannya, memanfaatkan guru yang menguasai IT, pengawas sekolah, serta kepala sekolah yang berkompeten menjadi narasumber serta mitra dalam melaksanakan pengembangan kompetensi guru, menjadikan masyarakat termasuk peserta didik sebagai sumber pelaksana penyelenggara pengendalian mutu dan pengguna dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Modal yang kedua yaitu modal sosial terdiri dari Ikatan Alumni, Komite Sekolah, KKG dan K3S, Sanggar Seni atau Pramuka. Strategi pemanfaatannya memaksimalkan peran alumni untuk berperan memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan sekolah, membangun opini publik demi nama baik atau citra sekolah, menjadikan komite sekolah sebagai penghubung komunikasi antar sekolah dengan wali murid dan masyarakat terkait program sekolah. KKG atau K3S digunakan sebagai wadah bagi warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri terkait dengan dunia pendidikan. Serta sanggar seni atau pramuka dapat digunakan sebagai penunjang kreativitas siswa dalam kesenian dan kepramukaan. Yang ketiga, modal politik. Di sini bekerja sama dengan lembaga daerah, misalnya Puskesmas dan Kepolisian atau Koramil, Perpusda, bekerja sama dengan anggota legislatif, pemerintah daerah dengan segala kebijakannya. Strategi pemanfaatannya melibatkan lembaga daerah dalam kegiatan sosialisasi maupun seminar terkait kekhasan lembaga tersebut, misal Puskesmas terkait kesehatan, Kepolisian atau Koramil terkait kenakalan remaja, Perpusda terkait literasi sekolah. Memanfaatkan keberadaan anggota legislatif untuk mendapatkan beasiswa aspirasi sebagai dana bantuan bagi peserta didik yang memiliki tingkat ekonomi di bawah agar tidak terjadi putus sekolah. Dan menjadi rekan dan terlibat dalam memberikan masukan kepada Pemda mengenai program-program yang bermanfaat bagi proses pembelajaran di sekolah. Modal yang keempat ada agama dan budaya. Di sini terdiri dari perayaan hari besar agama seperti walimah, kurban, halal bihalal, infak, dan sebagainya, dan PHBN atau perayaan hari besar nasional. Kemudian ada tokoh agama dan budaya, tari-tari tradisional atau karawitan. Strategi pemanfaatannya menjadikan PHBI, PHBN, dan tradisi sebagai kegiatan peserta didik untuk memberikan penguatan karakter, tokoh agama dan budaya sebagai guru tamu maupun melatih kegiatan ekstrakurikuler terkait kompetensinya. Tari tradisional atau karawitan dijadikan sebagai muatan kurikulum dalam mata pelajaran seni budaya dan dijadikan sebagai keunggulan dan kekhasan sekolah. Kemudian modal kelima yaitu modal fisik.
terdiri dari bangunan sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, kantin, UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet, ruang kesenian. Selain itu ada lapangan, perangkat pembelajaran seperti kursi, meja, papan tulis, proyektor, spidol, laptop atau komputer atau Chromebook, dan sebagainya. Selain itu juga ada jaringan internet, air bersih, jalan, tempat ibadah, dan kebun. Strategi pemanfaatannya, yang pertama, bangunan sekolah, perangkat pembelajaran, jaringan internet menjadi sarana pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk lapangan dimanfaatkan sebagai tempat peserta didik mengembangkan potensinya dalam bidang olahraga. Pembentukan akhlak siswa melalui kegiatan di tempat ibadah, air bersih untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah terkait MCK dan lain-lain, akses jalan untuk mempermudah dalam mengakses sekolah sebagai institusi pendidikan dan pembentuk moral. Kemudian kebun sekolah untuk melatih peserta didik dalam melestarikan alam. Model yang keenam ada lingkungan atau alam, terdiri dari udara yang sehat, pemberian bibit tanaman dari pihak lain, wisata alam, lahan produktif. Strategi pemanfaatannya, yang pertama menjadikan alam yang tersedia sebagai sumber dan media ajar pembelajaran yang dilaksanakan secara kontekstual dan pengembangan karakter dan jiwa kewirausahaan peserta didik berbasis ekonomi lokal dan kreatif. Model yang terakhir yaitu finansial. Di sini terdiri dari pendanaan dari pemerintah seperti BOS, DAK, beasiswa PIP, PKH, dan KBP. Kemudian ada koperasi sekolah, kantin sekolah, kewirausahaan seperti bazar. Strategi pemanfaatannya menjadikan pendanaan pemerintah sebagai sumber biaya operasional sekolah, pengembangan sekolah, serta upaya pencegahan siswa putus sekolah melalui program beasiswa pemerintah. Koperasi sekolah dan kantin sekolah dijadikan sebagai sumber pendanaan tambahan bagi sekolah sekaligus wadah penguatan karakter peserta didik. Memanfaatkan kegiatan bazar sebagai bagian membangun citra positif bagi sekolah serta ajang pengembangan jiwa kewirausahaan bagi peserta didik. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sumber daya akan menjadi maksimal pemanfaatannya ketika berada di tangan pemimpin yang berpikir dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia.